menciptakan kondisi kelas yang kondusif seperti itu. Silakan siapkan alat tulisnya. Beri satu-satu. Silakan kalian tulis keyakinan kelas yang kalian yakini sesuai dengan kesepakatan bersama. Silakan satu anak menuliskan satu keyakinan. Pastikan tulisannya dapat terbaca sehingga nanti jika ditempel kalian bisa membacanya. Sudah? Oke, silakan nanti menempel satu persatu bergiliran ya, tidak usah. Silakan pasang satu. Tempel. Apa itu yang bilang kelasnya, Mas? Mengerjakan tugas tepat waktu, silakan ditempel. Lanjut. Apa masih mau bekerja sama? Betul, betul. Yang sudah boleh langsung ditempel lanjut. Tapi apa mas itu? Berpakaian rapi. Kemudian menghargai orang lain, betul. Lalu menjaga keindahan, betul. Lanjut. Kedisiplinan, bagus. Apa Mas Desa? Saling menghormati. Lalu saling menghargai. Selanjutnya Mas, yuk. Boleh. Sudah bisa ditempel. Punya apa Mas Daniel? Disiplin masuk kelas. Menjaga kebersihan kelas. Apa Mas itu? Menjaga kebersihan. Menjaga keindahan, ya. Nah, menjaga keindahan lingkungan. Disiplin. Mendengarkan penjelasan guru. Apa Mas itu? Memakai seragam sesuai aturan. Berpenampilan rapi, ya. Lalu menjaga kebersihan lingkungan. Semangat belajar. Masuk kelas dengan tertib. Semangat belajar. Kepatuhan. Tertib. Tertib. Buang sampah pada tempatnya.
baca di sini, yang kita yakini adalah pertama, tentang kebersihan. Selanjutnya adalah tentang kedisiplinan. Lalu ketertiban. Kemudian disiplin sudah, semangat belajar, kepatuhan, ketertiban, kepatuhan, saling menghargai. Sudah seperti itu. Disiplin, menghargai, kebersihan, kepatuhan, ketertiban, ya. Sudah, tepuk tangan. Jadi kita sepakat tentang nilai-nilai apa yang kita yakini. Seperti yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua tentang kepatuhan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang ketiga yaitu apa di sini, menghargai orang lain. Terus ada ketertiban, satu lagi tentang keindahan, tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga keindahan kelas, menjaga keindahan lingkungan, termasuk salah satu dari contoh keyakinan kelas. Oke, terima kasih untuk hari ini kalian sudah membuat keyakinan kelas, sehingga harapannya nanti keyakinan kelas ini bisa membuat kelas kita menjadi lebih kondusif. Sepakat apa sepakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kubangau 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kubangau 01, serta yang berbahagia anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sholawat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena Allah telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bertatap muka kembali di awal pertemuan semester 2 ini pada tanggal 2 Januari 2023. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke dalam zaman yang Islamiah ini. Untuk hari ini petugas sudah cukup baik. Hari pertama di semester kedua tanpa latihan, tapi sudah berjalan dengan cukup baik dan lancar. Hanya ada sedikit kekurangan tadi, bisa dibenahi di pertemuan selanjutnya, Mas. Kemudian untuk peserta hari ini juga sudah mengenakan pakaian yang lengkap, sepatu hitam, rok dan celananya sudah merah betul, dimasukkan, menggunakan sabuk, mengenakan dasi, ya. Terus ada satu yang kudungnya merah, besok pakai kudung yang putih, Mbak. Lalu topi juga sudah menggunakan semua. Oke. Kemudian di awal semester 2 ini yang Bu Guru tekankan adalah satu, karena kita melewati tahun yang baru. Di tahun berapa ini? 2023. Bu Guru ucapkan selamat tahun baru kepada semuanya. Semoga dengan tahun baru ini kita bisa menempuh dengan semangat yang baru, ya. Kebiasaan buruk yang di tahun 2002 kita lakukan kita tinggalkan dan diubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau budaya yang positif. Budaya positif apa saja? Yang pertama, membiasakan 5S. 5S apa kemarin? Senyum,
salam, sapa, sopan, santun. Sudah dibiasakan apa belum? Di tahun 2022 kita sudah memulai. Nah, masih ada kalau ada bu guru yang datang ke sekolah pura-pura tidak lihat. Ayo siapa? Nah, kalau ada bu guru yang datang, silahkan dihampiri, salam, disalami ya. Terus salam, kemudian selamat pagi bu guru, itu sebagai sapa. Nah, selamat pagi bu guru, tidak ada yang ketika bu guru datang ternyata lari, pura-pura tidak melihat. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Ada, ya. Ketika melihat bapak dan ibu guru datang ke sekolah, pura-pura tidak lihat malah lari. Kita biasakan ketika melihat bapak dan ibu guru, biasakan dengan salam, sapa, ya, dan sopan santun. Nah, ada lagi, masuk ke kantor, nggak teriak-teriak, bu guru, ini ada yang gelut. Totok dulu pintunya, bu guru permisi, mau ketemu siapa, ya? Tidak teriak seperti itu. Itu contoh sopan santun. Yang lain, ketika ada bu guru dimanapun, kalian melewati bu guru, biasakan ucapkan permisi bu guru mau lewat, ya. Bisa budayakan sopan santun. Lalu ada 4 kata. Yang pertama yaitu ucapkan terima kasih ketika diberi apapun oleh temanmu, oleh bu gurumu, oleh orang tuamu di rumah. Budayakan ucapkan terima kasih. Yang kedua, ucapkan maaf jika melakukan kesalahan. Nyelang pulpene kancane ngantek entong, nyolah dibalik nalah aku wis entong. Harusnya kamu maaf ya teman, pulpennya saya habiskan, begitu. Ucapkan kata maaf. Terus misal ijik-ijik ngeplak batire merasakan kesakitan, juga kamu harus dan wajib mengucapkan maaf. Ya, bisa ya? Kalau maaf ini sering banget tidak dibiasakan. Tapi kita di tahun 2023 resolusinya adalah membudayakan kata maaf. Terus yang ketiga, tadi sudah terima kasih, kedua maaf, yang ketiga tolong. Nah, minta tolong ke temanmu. Aku tukang jajan gak dari kenas lah, tapi seringnya ngomongnya orang anak kata tolong. Upayakan dengan kata tolong. Teman, tolong bantu saya belikan jajan. Teman, yuk bantu saya piket di kelas. Gitu. Memang aneh, tapi kita budayakan kebiasaan yang baik. Yang terakhir adalah mengucapkan permisi. Mengucapkan apa? Permisi. Nek kamu lewat di depan orang yang lebih tua, sudah mengucapkan permisi apa belum? Ada yang belum bu guru, aku tahu melayu boy. Kalau ada melewati orang yang lebih tua, budayakan ucapkan permisi. Derek laku. Ya, seperti itu ya. Budayakan 5S dan 4 kata istimewa. Terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Seperti itu. Dan satu lagi, harus semangat belajar, terutama kelas 6. Tinggal beberapa bulan lagi kalian menghadapi ujian. Nah, itu menentukan kelulusan bagi kalian. Pengen lulus apa tidak kelas 6? Apa masih nunggu kelas 5 yang sekarang? Pengen lulus tahun ini? Pengen lulus? Coba lebih keras. Pengen lulus? Ya. Siap, terima kasih. Bu Guru pegang semangatnya hari ini. Tidak ada yang mengeluh. Bu lah, kesel lah, besok les. Nah, tidak ada yang mengeluh pokoknya. Semangat? Semangat semuanya? Semangat baru ya? Semangat baru ya? Dan semangat belajar. Di semester ini adalah menentukan kenaikan kalian. Coba siapa yang tidak pengen naik kelas? Ada? Siapa yang pengen naik kelas? Acung.
Ayo, siapa? Mbak yang depan nggak mau naik kelas? Oke, terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi intinya semangat baru di tahun 2023 semoga menjadi kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, cukup sekian dari Bu Guru. Benar karena Allah, salah dari diri Bu Guru sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kubang 01, Ibu Gesah Supriyatiningsih SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kubang Kampung 01. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka acara sosialisasi budaya positif oleh Ibu Erna Udi Mariani SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 di Cilacap, Jawa Tengah. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya hari ini diberi kesempatan untuk membawakan acara sosialisasi budaya positif ini pada hari Sabtu 21 Januari 2023 di ruang SD Negeri Kubang Kampung 01. Langsung saja saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan. Mari Bapak Ibu semuanya kita buka acara sosialisasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Erna Udi Mariani, calon guru penggerak angkatan 7 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah kata pengantar dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kubang Kampung 01 yang akan disampaikan oleh Ibu Gesah Supriyatiningsih SPDSD. Kepada Ibu Gesah Supriyatiningsih, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Kubang 01 yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridho dan izinnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mbak Erna Udi Mariani yang hari ini melaksanakan aksi nyata dalam calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan Mbak Erna sebagai guru penggerak benar-benar dapat menggerakkan rekan-rekan guru sehingga semuanya tergerak, dapat semangat lebih maju untuk memajukan umumnya bidang pendidikan khususnya di SD Negeri Kubang Kampung 1. Kemudian kepada Mbak Erna saya selalu ucapkan semangat, mudah-mudahan Mbak Erna sehat dan bisa melaksanakan tugas, baik itu tugas dari guru penggerak maupun tugas sekolah yang sangat bertubi-tubi. Mudah-mudahan selalu dikaruniai sehat walafiat. Demikian juga teman-teman guru yang lain yang belum, mudah-mudahan nanti bisa menyusul Mbak Erna.
mungkin itu angkatan 10 atau angkatan 11, silahkan menyusul. Kalau kemarin Mbak Herna guru penggerak, Mbak Rima sebagai menempuh PPG dan alhamdulillah sudah lulus. Nanti saya support juga kepada Mbak Ferry, Mbak Tri, Mbak Feni, ya, untuk mengikuti. Pak Saiful ini masih bisa juga mengikuti karena masih muda. Kalau saya sudah expired umurnya. Namun saya juga tetap semangat walaupun umurnya sudah expired dan tidak bisa menjadi guru penggerak. Tapi saya juga tetap mensupport teman-teman untuk semangat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Gesa Supriyati atas kata pengantarnya. Acara yang kita nantikan ini adalah acara inti aksi nyata sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Udi Mariani, calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Ibu Erna Udi Mariani, SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Bawang 1, Ibu Gesa Supriyati SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bawang 1. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul berwajah berwujuh dalam acara sosialisasi budaya positif guru penggerak. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke dalam zaman yang Islamiyah ini. Pada kesempatan hari ini, saya Erna Udi Mariani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah akan mensosialisasikan budaya positif dalam hari ini, yaitu sebagai aksi nyata modul 1.4, di mana dalam modul 1.4 saya mempelajari modul tersebut dalam waktu kurang lebih 3 minggu, dan hari ini saya sampaikan kurang lebih 1 jam ya. Semoga pemahaman yang saya pelajari sama dengan apa yang saya sampaikan nanti. Kemudian pada kesempatan pada hari ini bukan berarti saya pintar ataupun menggurui ya, hanya berbagi ilmu. Kata Pak Ipul, sampaikanlah walau 1 ayat. Seperti itu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Bawang 1, Ibu Gesa Supriyati SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bawang 1. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul berwajah berwujuh dalam acara sosialisasi budaya positif guru penggerak. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke dalam zaman yang Islamiyah ini. Pada kesempatan hari ini, saya Erna Udi Mariani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah akan mensosialisasikan budaya positif dalam hari ini, yaitu sebagai aksi nyata modul 1.4, di mana dalam modul 1.4 saya mempelajari modul tersebut dalam waktu kurang lebih 3 minggu, dan hari ini saya sampaikan kurang lebih 1 jam ya. Semoga pemahaman yang saya pelajari sama dengan apa yang saya sampaikan nanti. Kemudian pada kesempatan pada hari ini bukan berarti saya pintar ataupun menggurui ya, hanya berbagi ilmu. Kata Pak Ipul, sampaikanlah walau 1 ayat. Seperti itu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Bawang 1, Ibu Besar Supriyati Misi SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bawang 1. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul berwajah habib wujud dalam acara sosialisasi budaya positif guru penggerak. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke dalam zaman yang Islamiyah ini. Pada kesempatan hari ini, saya Erna Umi Mariani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah akan mensosialisasikan budaya positif dalam hal ini, yaitu sebagai aksi nyata modul 1.4, di mana dalam modul 1.4 saya mempelajari modul tersebut dalam waktu kurang lebih 3 minggu, dan hari ini saya sampaikan kurang lebih 1 jam ya. Semoga pemahaman yang saya pelajari sama dengan apa yang saya sampaikan nanti. Kemudian pada kesempatan pada hari ini bukan berarti saya pintar ataupun menggurui ya, hanya berbagi ilmu. Kata Pak Ipul, sampaikanlah walau 1 ayat, seperti itu ya Pak. Kemudian yang akan saya sampaikan dalam modul utama ini yaitu pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, di situ nanti ada 5. Kemudian motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Sebelum kita masuk dengan pengertian budaya positif, marilah kita telah terlebih dahulu apa sih tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita, di mana beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidikan hanya dapat menuntun lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita sebagai pendidik memiliki tugas, yaitu menuntun anak. Menuntun itu cara menuntunnya kan digandeng ya. Jadi menuntun anak sesuai dengan kodrat yang sudah dibawanya sejak lahir. Menebalkan laku-laku baik, bukan menebalkan laku-laku buruknya. Otomatis sebagai pendidik kita harus menebalkan laku-laku baik, laku santun, kemudian berbicara dengan baik, kemudian apa lagi yang lainnya, perilaku siswa yang baik itu. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan nasional adalah dengan budaya positif dilakukan di lingkungan sekolah. Di sini budaya itu budi dan daya ya. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan sesuai profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kalau Pancasila itu 5, di sini profilnya 6. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global, saling bertoleransi. Yang ketiga, bergotong royong, siswa jadi gemar bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis, mau berpendapat. Keenam, mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan. Masuk ke materi pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini dalam membangun budaya positif, kita dapat menyediakan lingkungan yang aman, yang nyaman, serta positif, sehingga apa yang kita budayakan tidak mengalami hambatan atau rintangan yang begitu sulit. Misalnya seperti di daerah-daerah konflik,
Nah, alhamdulillah SD Negeri Kubangau 1 merupakan lingkungan yang aman, nyaman, serta positif, sehingga siswa kita alhamdulillah mau dan mampu diajak untuk berbudaya positif seperti itu. Nah, ada permainan Bapak Ibu. Saya minta Bu Tri sama Bu Feni untuk maju. Permainannya adalah coba buka. Satu. Nah, di sini monggo tuliskan satu barang boleh, sesuatu yang sangat berharga bagi hidup Anda. Satu saja. Yang sangat berharga. Bebas. Satu barang berharga yang sangat penting dalam kehidupan Anda. Monggo. Terus pegang dulu Bu. Salah satunya monggo Bu Feni. Nah, di sini permainannya adalah coba buka. Nah, Bu Feni saya jadikan orang A dan Putri menjadi orang yang B. Sekarang Bu Feni silahkan pegang apa yang sudah dengan catat dengan posisi mengepal. Kemudian Putri tugasnya adalah coba buka tangan Bu Feni dengan cara membujuk boleh, menghardik boleh, ngomai kuling, intimidasi apa-apa, ngomai duit ya apa-apa, enggak. Silakan dibuka tangan sampai terbuka. Yuk dicoba enggak apa-apa. Dibujuk, diintimidasi, didomai, digoda, dikelitiki, duit menulis seperti dalam buka. Yuk, bisa lah. Oke, 30 detik. Ya, masih belum bisa. Oke, sini gantian Mbak. Sekarang Putri yang memegang, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, maunya tangan yang terkuat. Silakan Bu Feni sama, boleh memarahi, mengintimidasi, ngomongin duit boleh, dikritiki boleh. Yang penting tangan Putri bisa terbuka. Silakan. Kenceng banget sih, kenceng banget. Ya, oke, terima kasih. Oke, sebelumnya. Nah, permainan ini saya tanya kepada Bu Putri dan Bu Feni, apakah Anda dan rekan Anda mau membuka kepalan tangan Anda? Mau nggak? Tidak. Alasannya berharga untuk kita, jadi tidak ingin kepalanya diambil oleh orang lain. Dalam kegiatan ini, kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol? Siapa? Saya sendiri. Saya sendiri? Kita sendiri. Iya, kita sendiri. Monggo duduk. Terima kasih tepuk tangan dulu. Ya, betul sekali. Yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun orang yang menghardik, mengintimidasi, ngantek, ngomongin duit, orang bakal dimekna. Tapi ada yang berpandangan mau buka dengan sukacita. Karena apa? Biar yang lain mendapatkan manfaat yang kita pegang. Ada yang memiliki pemikiran seperti itu. Tapi rata-rata kita semua adalah akan memegang teguh apa yang kita anggap penting seperti itu. Nah, Dr. William meluruskan beberapa miskonsepsi, ada kesalahan-kesalahan yang terkait dengan konsep makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Nah, yang kita yakini itu kita sebagai guru itu sebagai pengontrol siswa. Ini yang dinamakan dengan berpihak pada guru. Padahal kita tahu tujuan pendidikan adalah berpihak pada murid. Yang kedua, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kayak tadi, mengintimidasi, memberi kritik, itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Harapannya dengan cara mengintimidasi bisa membuka kepala tangan. Ternyata tidak juga. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah penguatan karakter. Tapi pada aslinya adalah mengkritik, menghardik, kemudian menuduh adalah identitas gagal.
menunjukkan anak tersebut memiliki identitas gagal. Yang terakhir, yang ini semua adalah kita semua. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita berpikir kita seorang guru harus memaksa anak seperti ini. Nah, pada pendidikan guru penggerak ini saya pun masa iya sih ya gitu. Kan kita sebagai guru memiliki tanggung jawab akan akhlak anak dengan cara apapun, si penting bocah manut seperti itu. Tapi ternyata orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa, dan anak memiliki kebebasan untuk berpikir sendiri atau merdeka. Nah, di sini ada stimulus respon yang kita alami. Realitas kebutuhan kita itu sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda, betul. Terus semua orang itu melihat sesuatu yang sama, sesuatu hal dengan pandangan sama. Kira-kira setiap orang memiliki pandangan yang sama atau berbeda? Berbeda, ya. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Tapi teori kontrolnya adalah kita harus memahami orang lain, seperti itu. Terus lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal, ada seorang siswa terlambat, dewek capek, bocah males. Tapi setelah ditelaah, ditakoni nang apa nang keri, ternyata kesiapan. Ternyata memakai orang juga, seperti itu. Nah, lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal tadi yang kita laksanakan, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah saya sendiri, bukan orang lain. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi Putri mencoba membuka tangan Bu Feni, ternyata tidak bisa ya. Nah, aslinya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ke-9, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kita harus berkolaborasi. Di sini kata berkolaborasi itu sama dengan bekerja sama, ya, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir adalah ada model kalah menang. Kira-kira tadi ada yang kalah atau yang menang? Tidak ada ya. Nah, yang benar adalah model dengan berpikiran masing-masing, seperti itu. Menang-menang. Materi kedua tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu sering dikonotasikan dengan makna ketidaknyamanan. Membeli on makan jam sene, kudu disiplin itu tentang kepatuhan. Padahal disiplin itu artinya adalah disiplin patuh, ya, patuh. Walaupun nanti ada kata ketidaknyamanan itu. Tentang disiplin positif, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yang artinya kita sendiri yang wajib atau mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Maksudnya seperti ini. Jadi aslinya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Diri kita yang berupaya sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya. Tapi kalau dalam diri kita tidak memiliki self-disiplin, maka harus ada orang lain atau pihak lain yang mendisiplinkan kita. Dalam hal ini kita sebagai guru ada tata tertib guru, seperti itu. Lanjut, ada Diana Grassen menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Berasal dari kata disiplin atau murid pengikut. Jadi, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga memotivasi agar terbangun motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, yang berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki
motivasi intrinsik. Seperti tadi harus memiliki motivasi dari dalam diri. Lanjut ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang paling penting adalah hal yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan tentang penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus, Bu Tiwi, guru kelas 6 di SD Persada, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak datang kemudian mengeluh bahwa Doni itu meminta bekalnya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Tiwi, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Monggo, siapa? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Jika ada hal seperti itu, maka yang akan saya lakukan adalah Dibantu yang berbeda, berarti anaknya belum kali-kali paksa untuk dengan hal itu kemungkinan nanti saya akan memanggil anak tersebut untuk diberi pengarahan. Alasannya apa kira-kira? Doni melakukan hal tersebut. Untuk alasan ini, Ya, kira-kira apa yang berdasarkan tadi 5 kebutuhan? Kira-kira mengapa Doni melakukan hal tersebut? Alasannya apa kira-kira? mungkin karena kurang kasih sayang. Kurangnya kasih sayang dari keluarga, menyebabkan si Doni berperilaku seperti itu kepada temannya. Itu juga bisa menjadi faktor kenapa Doni bisa berperilaku seperti itu kepada temannya. Terima kasih Bu Ferry. Ya, pertama pasti kita akan memanggil anak tersebut. Nah, setelah memanggil kita menanyakan, kamu kenapa setiap hari kok meminta bekal temanmu dengan paksa? Jadi ada 5 kemungkinan jawaban dari Doni. Yang pertama, karena Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Dan mungkin Doni juga tidak diberikan uang untuk sangu. Nah, di sini adalah motivasinya untuk bertahan hidup. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dengan meminta makanan, Doni itu mendapat perhatian dari teman-temannya. Dan di sini Doni berarti memiliki kebutuhan untuk cinta dan perhatian. Betul tadi Bu Gesa dan Bu Ferry. Kebutuhan cinta dan perhatian. Yang ketiga, Doni merasa hebat. Kuis rebut, sok gagah, yang pengen rebut bekalan sangu, itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Nah, yang keempat, Doni bosan dengan bekalnya yang itu saja, misal bawa kerupuk, bayang berbeda. Bosan jadi jalur oleh batire dipaksa. Di situ adalah kemungkinan keempat, kebutuhan akan kebebasan. Terakhir, Doni bisa jadi cuma iseng. Pengen menikmati wajah temannya yang kesal atau wajah gurunya yang kesal. Itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Itu 5 jawaban tentang kemungkinan Doni. Lanjut manusia. Ada 3 teori yang setiap manusia melakukan sesuatu memiliki motivasinya sendiri-sendiri. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, seperti saya, misal berangkat pagi sebelum pukul 7. Yang khawatir bahwa aku oleh hukuman, ya. Nah, presentasinya itu tidak pas gitu. Khawatir bahwa gaji kepotong. Contoh, itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Itu masih dalam motivasi eksternal karena ada pihak lain, ada peraturan yang mengatur diri kita. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Misal, aku ngangkat gasik lah, rajin ngemenina, Menkon dipuji Bu Gesa selalu kepala sekolah. Bisa jadi seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal, masih mengharapkan hadiah dari orang lain. Dan yang terbaik adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Sebagai rasa tanggung jawab, kita sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik. Berangkat pagi, terus disiplin,
mengucapkan kata-kata yang baik di depan anak. Nah, itu sudah berasal dari diri sendiri. Maka motivasi ini adalah motivasi internal. Dan ini adalah tujuan dari adanya budaya positif. Contoh kasus lagi, pokoknya kasus toh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sanggup menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju dengan hal tersebut? Tidak. Kira-kira kenapa tidak setuju? Karena tidak mendidik, betul. Terus, iya, langsung menjadi ramai. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa dinamakan hukuman? Betul, terima kasih Bu Baria. Ya, itu termasuk hukuman. Nah, di sini kita mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi yang Pak Seno lakukan adalah hukuman, memberikan efek malu kepada siswa, namun siswa tidak akan memiliki efek jera dan kemudian hari bisa jadi mengulangi perilaku tersebut. Di sini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Biasanya berupa hukuman fisik, itu hukuman. Yang kedua, hukuman itu tidak akan membuat murid nyaman. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Bisa jadi korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid akan tersakiti, bisa hatinya, bisa fisiknya. Kemudian perilaku agresif setelah mendapat hukuman. Berarti biasanya mesuh-mesuh. Bisa jadi ya, jika kita melakukan hukuman di kelas, ban motor darat digembesi. Bisa jadi seperti itu karena hukuman. Terus berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Terus peraturannya adalah kamu harus datang tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, kamu lari keliling lapangan, itu termasuk hukuman. Dan yang membuat efek paling tidak kita inginkan adalah murid menjadi membenci peraturan itu. Nah, terus pasti hukuman sifatnya memaksa. Lanjut untuk konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi sesuai dengan apa yang kita lakukan, kesalahan asal, jadi sama dengan. Kemudian konsekuensi itu memang sama, tidak membuat anak nyaman. Namun korbannya bisa diabaikan, tidak dipedulikan. Kemudian penguatannya hanya bertahan pada jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus. Lalu membantu penerapan mengikuti peraturan. Dan yang terakhir adalah stimulus respon sebagai tindakan netral. Netral itu menstabilkan identitas anak, bukan menunjuk anak menjadi identitas gagal. Tuh. Restitusi masih di selanjutnya. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, tanpa melalui kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, dan murid atau anak pasti tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Dan yang kedua, konsekuensi sudah terencana, sudah direncanakan atau sudah disepakati bersama dan sudah dibahas, disetujui oleh guru dan siswa.
Namun, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan data yang umumnya dapat diukur. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok melalui penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu tidak baik. Bisa tergantung karena melakukan sesuatu karena mendapat hadiah ataupun penghargaan. Yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Sing kudune nyuwuni hadiah ora oleh hadiah. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Nanti saya akan menggarisbawahi yang penghargaan mendukung. Kemudian memotivasi dari diri sendiri. Nah, di sini yang saya katakan tadi, penghargaan itu tidak efektif dan malah hanya terjadi bergantung pada penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif dan malah hanya terjadi bergantung pada penghargaan yang diberikan. Nah, jadi penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang sesuatu atau penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tersebut. Jika tidak dilakukan, maka orang tersebut akan berhenti melakukan hal-hal yang kita inginkan. Nah, di sini merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Lalu dan sebagian mereka akan tidak menyukai orang yang mendapat penghargaan. Jadi ini masalah penyakit hatinya sendiri ya. Terus lanjut, penghargaan itu menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun kita tidak mendapatkannya, jadi kita seolah-olah akan merasa dihukum. Misal dulu pas kita masih SD, kon mamake kowe kudu ranking 1, ternyata ranking 2. Jadi kita merasa aku bersalah, aku merasa dihukum oleh mamake gitu. Seperti itu. Terus motivasi dalam diri sendiri. Jadi yang terbaik adalah kita tidak mengharapkan penghargaan dan tidak mengharapkan hukuman. Jadi di sini kita harus motivasinya berasal dari dalam diri kita sendiri atau secara alamiah. Nah, motivasi hukuman, penghargaan serta restitusi adalah upaya untuk membangun budaya positif di sekolah. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pertama sebagai penghukum, biasanya yang sebagai guru sebagai penghukum berkaca pinggang. Nah, menggunakan nada suara yang tinggi, Terlambat. kemudian matanya melotot, Pasti terlambat. kemudian jari-jarinya menunjuk dan menghardik. Itu adalah kita semua, dan saya merasa sebagai seorang posisi penghukum. Nah, hasilnya kemungkinan murid tersebut marah dan menjadi dendam, bisa jadi bersifat agresif, dan bisa setelah duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Kesu sih di rumah mas cok diguang apa ngeratiri kancane, ngerusui kancane. Bisa jadi menggores kendaraan kita ketika masih berada di parkiran. Bisa jadi seperti itu. Rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Jadi posisi guru di sini suaranya lembut, tapi malah membuat anaknya merasa sangat bersalah dan tidak bisa menghargai gurunya. Di sini hasilnya adalah murid akan merasa bersalah, kemudian karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, dan murid menjadi orang yang gagal. Dampaknya akan lebih buruk daripada yang penghukum. Ini bisa jadi sifatnya agresif tapi dipendam sendiri. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih. Dan ini termasuk dari dampak positif. Hanya saja sisi negatifnya adalah murid akan tergantung pada guru tersebut. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu akan kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi sesuai dengan kesepakatan murid, mendukung murid agar menemukan solusi. Tadi yang posisi teman bagus tapi tidak ada solusi, sedangkan manajer akan ada solusi bersama. Nah hasilnya adalah murid akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Tadi kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana ya? Memberi rasa bersalah, penghukum, sebagai teman atau sebagai manajer? Sebagai teman, oke. Kalau saya sebagai penghukum seringnya. Tapi kita bersama-sama untuk menjadi guru dengan posisi. Kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya?
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi sesuai dengan kesepakatan murid, mendukung murid agar menemukan solusi. Tadi yang posisi teman bagus tapi tidak ada solusi, sedangkan manajer akan ada solusi bersama. Nah, hasilnya adalah murid akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Tadi kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana ya? Memberi rasa bersalah, penghukum, sebagai teman, atau sebagai manajer? Sebagai teman, oke. Kalau saya sebagai penghukum seringnya, tapi kita bersama-sama untuk menjadi guru dengan posisi manajer. Selanjutnya keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan atau tata tertib. Namun keyakinan kelas itu bersifat universal atau secara umum. Misal gunakan masker. Kira-kira nilai apa yang ada pada digunakan masker tersebut? Kita mementingkan nilai apa? Kesehatan. Terus berangkat sebelum pukul 7. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita peroleh? Betul, disiplinan. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Keyakinan apa yang kita peroleh? Kebersihan. Ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal dari tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Saya membuat keyakinan kelas di kelas 6. Yang kedua, membentuk suasana yang nyaman. Yang ketiga, aktivitas sama ini berdasarkan kepentingan orang lain buat maunya orang nanti guru berikan sebagai keras. Silakan kalian siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya. Jadi dari keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 6 kemarin, saya mendapatkan 5 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah menghargai orang lain. Yang kedua, disiplin. Ketiga, kebersihan. Keempat, kenyamanan. Dan kelima, tentang kepatuhan. Itu 5 keyakinan kelas yang diperoleh oleh kelas 6. Terakhir, restitusi. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi merupakan proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, segitiga restitusi adalah 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakan validasi yang salah. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Akan segitiga restitusi di kelas 6 yaitu pada kasus siswa berkelahi. Di sini tokoh utamanya adalah Lucky. Di jam pelajaran Lucky siswa kelas 6 terlibat pertengkaran dengan salah satu siswa lain yaitu Ali sehingga menimbulkan kegaduhan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian.
sini menanyakan keyakinan puncaknya, yaitu apa yang kita yakini tentang hal tersebut. Karena dia gelut, jadi yang kita yakini adalah menghargai orang lain. Itu salah satu keyakinan. Terima kasih. Di sini saya akan menanyakan kasusnya, saya kira hampir sama dengan yang Bu Ena sampaikan. Di kelas saya itu juga sering terjadi pertengkaran antar anak. Di antaranya yaitu biasanya itu saling mengejek nama orang tua. Nah, lihat nama orang tua itu dibawa-bawa ke sekolah. Nah, untuk itu bagaimana cara menyelesaikan supaya anak itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan membawa nama orang tua ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria untuk pertanyaannya. Jadi nek di ke sekolah itu pada mamake atau bapaknya. Nah, kita bisa melakukan dengan kayak segitiga restitusi. Yang pertama adalah memanggil kedua belah pihak. Misal A dan B badan-badanan dipanggil keduanya, ditanyakan ataupun dipanggil satu persatu. Ditanya apa yang terjadi? Kayak rumah dari nyong di situ, biasanya seperti itu. Dan harapan dari padani gitu. Ditanya untuk memvalidasi tindakan yang salah. Sebenarnya benar kamu mempertahankan diri karena orang terima mamakai diwadani. Nah, jadi mempertahankan itu baik. Tapi nek mau balik madani atau balik mengejek dengan sebutan orang tua, ibaratnya kamu balang waktu di balang waktu, tidak akan selesai. Yuk kita bareng-bareng harus saling menghargai dengan segitiga restitusi. Yang terakhir yaitu membuat kesepakatan bersama. Boleh dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan jika saya melakukan hal tersebut maka saya akan titik-titik kedua belah pihak tersebut. Jadi memang suatu ketika mereka melanggar peraturan maka konsekuensi tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian refleksi pada hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari? Monggo Bapak Ibu. Refleksi. Untuk refleksi yang pertama, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini bagi anak-anak dididik. Terus tadi ada berbagai macam pengertian, ada hukuman, ada konsekuensi bagi anak yang melanggar aturan-aturan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Setelah ini apa perasaan Bapak setelah sosialisasi ini apa? Apakah deg-degan atau bahagia atau bagaimana? Yang pertama, perasaan saya itu senang sekali dengan kurikulum terbaru ini, yaitu kurikulum merdeka. Lebih merdeka ya bagi anak. Selanjutnya yang refleksi ketiga, pelajaran apa yang bisa diambil? Pelajaran yang bisa diambil dari sosialisasi tadi banyak sekali ilmu yang saya dapat itu, dan banyak juga perubahan-perubahannya itu, atau inovasi mungkin ya, inovasi pada kurikulum merdeka. Terus yang refleksi terakhir yang nomor 4, apa penerapan yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya? Lebih disiplin lagi mungkin ya, lebih disiplin untuk anak didik kita ya, pada aturan-aturan yang ada sesuai dengan kurikulum yang ada. Mungkin seperti itu Bu Ena. Terima kasih. Hal yang mudah, betul apa betul Bapak Ibu? Betul ya. Buah dari kerja keras ini dapat kita lihat ketika kita menyadari bahwa murid kita esok telah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa dan sukses di pekerjaan, di kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan dapat bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Betul ya? Ya, seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lebih baik lagi kita terapkan kepada anak didik kita di kelas, bagaimana sikap disiplin, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Tugas guru penggerak angkatan 7 ya. Sukses selalu untuk Bu Erna. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita semua menutup acara sosialisasi budaya positif ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu guru semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurasana. Saya sebagai guru olahraga di SD Kupangakung 01. Di sini saya akan menanggapi tentang pembiasaan 5S dan membudayakan untuk mengucapkan kata maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Menurut saya, tentang pembiasaan ini anak-anak jadi lebih menghargai orang lain dan memiliki budi pekerti yang semakin tinggi. Saran saya sebaiknya pembiasaan ini dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan dan konsisten agar anak-anak memiliki budaya yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Bilqis Apriliani, kelas 6 dari SD Negeri Kupangakung 01. Setelah kami membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru, saya dan teman-teman berusaha untuk mematuhi keyakinan tersebut. Teman-teman pun menjadi lebih santun. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.